Dalam rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2022 hingga 2023, DPR RI mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelum disahkan pada rapat paripurna, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian yang mewakili pemerintah untuk mendengarkan alasan pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, Balik DPR RI mengundang akademisi dan pakar untuk mendengarkan masukan sebagai pertimbangan Balik memutuskan menerima ataupun menolak Perpu Cipta Kerja. Hal ini juga sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undang. Sesuai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. RDPU, jadi kita mendengar pakar. Ini kan tadi saya katakan, kita harus objektifkan alasan subjektivitas Presiden tadi terkait dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, dari sudut pandang itu kita harus minta dalam posisi menurut pandangan para pakar maupun yang kita undang nanti itu, apakah memang alasan yang ada di undang-undang di Perpu ini itu cukup beralasan untuk diajukan sebuah Perpu atau tidak. Nah, itu gunanya kita undang pakar, ahli-ahli hukum. Dalam perkembangannya, pembahasan Perpu Cipta Kerja mengalami perubahan, yaitu pasal 64 tentang alih daya atau outsourcing, pasal 67 tentang perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, pasal 1 ayat 10 mengenai perluasan pemberi fatwa halal, dan pasal 40A tentang pengelolaan sumber daya air. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memberikan kesempatan bagi anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat. Meski diwarnai penolakan dari dua fraksi, rapat paripurna DPR RI tetap kondusif dan quorum untuk memutuskan DPR RI menerima Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ada sedikit beberapa perbaikan yang terkait dengan pertama, ketenaga kerjaan. 1. Alih daya outsourcing, pasal 64, mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, alih daya atau outsourcing untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, pasal 67. Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, di mana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengajukan Perpu Cipta Kerja ke DPR RI dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Amar putusan antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut telah dilakukan A. Penetapan Undang-Undang Nomor 13 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi bermakna. Pasca Perpu Cipta Kerja disahkan, BEM UI menyampaikan kritikan terhadap DPR RI dengan mengunggah BIM di media sosial. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tentunya terbuka dan tidak anti kritik terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Mekanisme penyampaian kritik pada DPR RI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dan Persekjen Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI.
Ada berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya terhadap proses pembentukan perundang-undangan, yaitu datang langsung ke DPR, menggunakan media, dan mengirimkan surat resmi kepada bagian humas atau bagian pengaduan masyarakat Setjen DPR RI. Tentunya dengan tetap berada dalam bingkai hak asasi manusia, tidak melanggar etika akademik, dan tidak ada unsur penghinaan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.